Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, di Al-Quran itu ada ayat qul la as'alukum alaihi illal mawaddata fil qurba. Ajran illal mawaddata. Qul la as'alukum alaihi ajran alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Dari ayat ini saya mau bertanya, apakah mencintai ahlul baitnya Rasulullah itu wajib? Itu yang pertama. Karena banyak di media sosial atau di dunia nyata ini orang Islam yang membenci ahli baitnya Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, ada orang Islam itu tahu kepada nabinya, kalau ditanya dia tahu nabinya siapa, dia tahu, tapi tidak ada cinta di hatinya. Itu bagaimana kedudukannya? Terima kasih. Ya. Jadi ada satu hadis begini, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah banyak memberikan nikmat kepada kamu. Saya mau tanya, kamu dikasih mata bisa melihat ini, pernah dibelikan sama orang tua kamu mata? Enggak. Pernah nyewa mata ini? Beli mata? Enggak. Bayar pajak? Enggak juga. Telinga, semuanya ini. Cintai Allah karena banyak Allah berikan nikmat kepada kamu. Ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmatnya Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Satu rambut enggak ada orang tua kamu itu yang mengusahakan. Yang kamu pandang ini semuanya makhluknya Allah. Yang kamu dengar itu suara makhluk juga. Apa yang kamu raba itu juga ini milik Allah semuanya. Cintai Allah karena banyak berikan nikmat. Wa ahibbuni li hubbillah. Nah, kata Nabi, cintai aku Muhammad Rasulullah untuk buktinya kamu cinta kepada Allah. Itu orang Yahudi mengaku cinta sama Allah tapi gak cinta sama Rasulullah, ditolak. Kenapa? Bukti cinta Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Itu orang Nasara ngaku cinta kepada Allah tapi gak cinta kepada Rasulullah, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu Allah berfirman, Gul, itu perintah kepada Nabi. Terangkan sama Muhammad kepada umat, la as'alukum alaihi ajran. Gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tanah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabatku. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Karena itu diingatkan, kepingin kamu balas Nabi Muhammad, maka turunannya kamu cintai, ahlul baitnya kamu cintai. Sampai dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali dibunuh, tikam, Sayyidina Husain sampai disembelih, Sayyidina Ali Zabidi diracun. Ada menampakkan kebencian. Ada lagi yang merasa ini kok begini, apalagi di akhir zaman, ahli bait kok banyak yang tidak karuan gini. Dengarkan baik-baik. Kamu cinta kepada orang itu bukan berarti harus kamu nuruti semua kemauannya orang. Kalau misalnya ada di antara turunan Nabi amalnya tidak bagus, berusahalah kamu menjadi dia bagus. Dibimbing, dinasihati, seperti cintanya kamu dengan anak kamu. Paham ya? Kalau ada pasien yang sakit, misalnya Masya Allah korengan semua tubuhnya, masa dokternya benci? Ya sedih, diusir. Ya jangan, harus telaten gimana caranya dia sampai sembuh.
Itu satu bentuk cinta. Bukan cinta itu nuruti, tapi membina gimana caranya sampai dia tadi itu menjadi baik. Gitu. Kadang-kadang orang cinta al-bait, kasih duit terus, kasih itu terus, tapi dia tidak membina untuk jadi orang baik. Keliru, cinta yang keliru. Itu cinta yang tidak rasional, tapi cinta emosional. Paham ya? Nah, jadi bentuk cinta itu bukan karena ngikuti, nuruti terus, tapi bisa membimbing sampai ahlul bait jadi orang baik. Hebat ente. Yang asalnya malas belajar, belajar tak tukono kitab nanti kalau anda mampu itu dan ini, sampai dia jadi alim. Oh, hebat ente. Itu cinta yang rasional, begitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Nabi menyatakan begini, taraktu fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang jika kamu berpegang kepada dua pusaka ini gak akan sesat selama-lamanya. Dua ini jangan ditinggalkan, ikuti ajarannya. Pertama kitabullah Al-Quran, kedua itrati ahli baiti, ajaran keluarga Rasulullah SAW, ajarannya habaib. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis itu sahih, hadis sahih itu. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan wis cinta ono habaib ojo diikuti, melok dengan al ulama warathatul anbiya. Terus habaib warathatu siapa? Warathatu Yahudi, Kristen. Ini perintah Nabi. Lah tapi habaibnya kok gini? Lah kamu ngelihat habib yang begitu, yang dimaksud thariqahnya, ajarannya ikuti. Ajarannya Habib, misal nih di Al-Quran begini, menurut Habib gimana ya ajarannya? Di hadis begini, menurut Habib gimana ajarannya? Ambil itu. Itu perintah Nabi itu. Besok coba melok ikiai, kamu tidak akan benar. Pegangi kitabullah wa itrati al-baiti lam tadillu. Nabi menyatakan tidak akan sesat selama-lamanya kamu. Sekarang ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Meninggalkan Quran nggak mungkin kalau mereka bersuara jangan ikuti Al-Quran, tapi sekarang dimunculkan tinggalkan ajarannya habaib. Tinggalkan ajaran habaib, jangan. Kalau anda meninggalkan itu, tidak akan bisa, kamu akan menjadi benar. Kata Nabi, walan yatafarraqa. Quran dan itrah habaib ini tidak akan berpisah, tetap akan mengawal kaum muslimin hatta yarida alayal haud, sampai dua-duanya bertemu aku ada di telaga Kautsar nantinya. Inti masuk dalam kelompok itu, jangan menyebal. Gak ketemu Nabi nanti ada di telaga Haud nanti. Karena itu udahlah, kita gak ada gesekan antara ulama dengan habaib dari dulu. Sekarang aja dimulai ini ada gesek-gesekan model begini nih. Ini karena kepentingan aja sebenarnya, kepentingan beberapa orang aja. Tapi yang diikuti, saya katakan ajaran, bukan kamu mengikuti pribadi. Taufik Assegaf kalau tidak mengikuti ajarannya habaib gak usah diikuti. Contoh misalnya mengajarkan benci sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, gak usah diikuti. Kenapa? Dia tidak mengikuti ajarannya habaib yang mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Paham nih ya? Ngajari kamu misalnya benci kepada sahabat, jangan diikuti. Kenapa? Dia sudah menyebal daripada ajarannya para habaib.
Yang dimaksud sini Al-Quran dan keluarga Nabi, ajarannya, thariqahnya. Karena itu mereka mengawal umat Islam setiap zaman sampai hari kiamat dalam kebenaran, sehingga mereka tidak tertarik dengan kesesatan. Ya kenapa kok mereka benci? Warisan, Pak, jangan khawatir. Kita ini habaib, kalau dicium tangannya malah heran. Oh si ono berarti si nyium. Yang hadir majelisnya habaib begini nih, heran kita. Oh masih ada berarti yang cinta. Datuk-datuk kita ini semuanya banyak dibunuh, gak punya salah. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali Abidin dibunuh, banyak dimusuhi. Karena itu kalau kita ini dimusuhi wajar, kalau kita dihormati ya heran kita, alhamdulillah gitu loh. Kita bersyukur dan kita diajarkan untuk menghargai muhibbin lebih daripada muhibbin menghargai kita. Kalau ada yang orang nipu muhibbin, ya, itu orang yang nyebal dari ajarannya habaib. Kita ini diajari untuk menghargai muhibbin lebih muhibbin menghargai kepada kita. Kita kasih contoh. Kalau kita buat acara maulid, kalau kita buat acara haul misalnya, Masya Allah, orang-orang dari muhibbin dari desa-desa dari jauh datang kepada kita. Kita wajib untuk hormati. Kita potongkan kambing, Pak, kita buatkan nasi kebuli, nasi samin, Anda semuanya. Kita nggak minta-minta sumbangan. Nah, kita diajarkan hormati itu muhibbin yang hormat kepada kamu. Dia hadir di majelis kamu, dia cinta kepada datuk kamu, hormati dia, hargai dia. Kita diajarkan begitu. Ada yang bawa kadang-kadang, Masya Allah, muhibbin itu ya kemampuannya, gula 2 kilo, ada bawa terong, ada bawa buah, kita terima. Tapi kita harus menghargai lebih daripada itu. Karena itu kalau acara mereka tadi itu membuat acara tidak sekedar, betul-betul dimaksimalkan. Kenapa? Kita diajarkan untuk menghargai muhibbin lebih daripada muhibbin menghargai kita. Kalau ada beberapa orang keluyuran ada di desa, minta itu minta ini, ya salahmu dewe. Kamu tidak belajar caranya jadi muhibbin beneran. Karena itu sekarang saya umumkan haulnya Habib Ja'far bin Syihon tanggal 9 Februari. Nah, kalau ada orang minta sumbangan ke daerah Anda, pasti penipu. Kenapa? Semua acara kita, mau di rumah, mau di pondok, mau di mana, tidak pernah minta sumbangan. Nah kalau loh saya sudah nyumbang kambing, lah kok tidak ada haulnya, ya salam. Memberikan kepada orang yang salah. Itu loh, memberikan kepada orang yang salah. Tak pikir sebelum berbuat. Lah kalau sudah berbuat nggak mikir, namanya keceblos kok. Itu namanya nggak mikir namanya. Karena itu jadi muhibbin yang rasional, jangan jadi muhibbin yang emosional. Tepat jadinya nantinya. Gitu ya.